Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, Mas Anies hari-hari ini sedang berkunjung ke Australia. Dan banyak pihak yang mengaitkannya dengan upaya Mas Anies mencoba meraih dan memperbaiki reputasinya di dunia internasional, atau juga dianggap memperluas pergaulan di dunia internasional. Sebelumnya Mas Anies kan sudah ke UK, United Kingdom, terus ke Singapura, terus kemudian ke Jepang, ke Amerika, dan kali ini ke Australia. Nah, sebagai negara terdekat, salah satu negeri tetangga, hubungan Indonesia dengan Australia ini menjadi penting, terlebih dalam beberapa kali kesempatan itu sering terjadi panas dingin hubungan bilateral kedua negara. Yang paling terkenal itu dalam kasus lepasnya Timur Timur, karena Indonesia menganggap Australia itu terlalu banyak ikut campur. Tapi di sisi yang lain, begitu banyak kepentingan dari kedua negara yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Di sektor pendidikan juga pemerintah Australia banyak memberikan beasiswa, atau warga Indonesia juga banyak yang bersekolah ke Australia. Nah, international student buat Australia itu salah satu sumber devisa negara juga. Dan itulah yang terjadi dalam konteks hubungan bilateral kedua negara. Nah, terkait dengan kunjungan Mas Anies ke Australia kali ini, kita memotretnya itu dari media massa. Apakah kunjungan ini berhasil, atau bagaimana sebenarnya masyarakat Australia melihat kunjungan Mas Anies ini? Nah, tentu saja pandangan masyarakat ini baru bisa kita lihat melalui opini-opini atau headline-headline di surat kabarnya. Nah, Mas Anies berhasil bertemu dengan Malcolm Turnbull, mantan Prime Minister, tapi kemudian juga memiliki waktu untuk bertemu dengan Foreign Minister Penny Wong dan Gubernur Bank Sentral Australia kalau tidak salah. Kemudian juga menjadi pembicara di beberapa universitas, salah satunya di Australian National University di Australia, kalau tidak salah di Canberra ya. Nah, ada dua ya, saya ingin menyampaikan dua liputan atau mungkin laporan atau dua artikel dari dua media yang berbeda. Yang satu adalah Sydney Herald Tribune ya. Sebentar, kalau nggak salah di websitenya itu namanya Sydney Morning Herald. Kebalik ini, smh.com.au. Itu bahasa Indonesianya. Dimuat di bulan Februari. Jadi sebelum kunjungan, jadi ketika media massa ini mendengar tentang rencana kunjungan Mas Anies ke Australia, mereka menurunkan tulisan ini. Nah, nanti kita lihat judulnya itu adalah Internationally Presentable Australian Tour Could Help Elect Next Indonesian President. Jadi kira-kira kehadirannya secara internasional, dalam hal ini kehadiran Mas Anies ke Australia, salah satunya berkeliling, itu mungkin akan membantu Mas Anies mungkin dalam sisi reputasi di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga ia terpilih menjadi the next Indonesian President, penggantinya Pak Jokowi di 2024 mendatang. Nah, di artikel yang lain ini jauh lebih kritis judulnya, yaitu di theage.com.au ya.
itu judulnya, wah ini judulnya lebih kritis. The Haunted Man, Tip to Lead Indonesia Will Need Verification. Ini lebih kritis, lebih tajam. Jadi Mas Anies itu dianggap sebagai haunted man. Kalau terjemahan bebasnya itu ya manusia angker lah, atau manusia yang pernah, atau sosok yang pernah melakukan kesalahan gitu di masa lalu, tapi kemudian sosok ini akan berujung memimpin Indonesia, tapi tetap harus dan membutuhkan verifikasi dan pengecekan lebih lanjut gitu. Jadi tidak apa-apa, supaya kita juga bisa melihat kenapa mereka menganggap Mas Anies ini manusia angker. Jadi kita lihat dulu yang artikel yang pertama, kita akan lihat pointers yang penting saja, tidak kita bacakan secara keseluruhan, tapi di 2 paragraf itu pengantarnya memang salah satu kandidat presidensial di Indonesia, Anies Baswedan, itu headed to Australia, akan berkunjung ke Australia untuk memperbaiki his international standing before voters elect a successor to Joko Widodo. Jadi akan memperbaiki posisi internasionalnya sebelum para pemilih memilih pengganti Joko Widodo. Hingga saat ini Gubernur Jakarta tersebut dan mantan Menteri Pendidikan yang usianya 53 tahun ini merupakan salah satu dari 3 kandidat yang paling disukai oleh masyarakat, yaitu Menteri Pertahanan, selain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo gitu. Tapi kata Sydney Morning Herald ini, meskipun Baswedan itu tertinggal dari sisi popularitas daripada Ganjar Pranowo dalam jajak pendapat, tetapi beberapa partai politik memutuskan untuk memberi tiket mereka kepada Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 itu. Jadi he is hitting the road early to press his claim. Jadi dia mendarat duluan di jalanan, artinya udah mau balapan kira-kira lebih awal sehingga bisa menunjukkan klaim bahwa ia punya dukungan lebih banyak, itu maksudnya. Nah, jadi lebih lanjut di artikel ini ya, melihat bahwa banyak analis melihat bahwa kunjungannya ke Australia itu merupakan bagian dari usaha untuk membuat jarak dirinya dengan legacy of religiously charged 2017 Jakarta election when he come to office. Jadi membuat jarak terhadap persoalan-persoalan dalam pilkada 2017 yang lalu yang melibatkan penodaan agama itu. Nah, Baswedan tuh was accused of courting the Islamist vote. Jadi Mas Anies itu diduga lah, dipersalahkan telah mengambil manfaat atau meraih dukungan suara dari kalangan Islamis ketika berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama yang dikenal sebagai Ahok, ya, sehingga Ahok sendiri itu ditersangkakan dengan delik blasphemy atau penghujatan atau penodaan agama, dan kemudian divonis bersalah dan dihukum 2 tahun dalam penjara gitu. Nah, menurut Associate Profesor Markus Messner, ya, seorang ahli yang sering melihat dan mengamati politik di Indonesia dari NU,
itu all things being equal. Jadi semua hal itu sebenarnya setara. Foreign policy and candidate global outreach, jadi kebijakan internasional dan upaya kandidat untuk mendapatkan dukungan dari internasional sebenarnya tidak berpengaruh banyak dalam pemilu Indonesia. Tapi jika ya balapan atau kompetisi itu ketat, itu mungkin akan diputuskan oleh sekelompok atau sebagian masyarakat middle class, kelas menengah, pemilih kelas menengah yang ingin presiden mereka to be internationally presentable. Jadi mudah diterima di kalangan internasional, mudah bergaul di dunia internasional dan mendapat dukungan dunia internasional. Artinya dunia internasional itu most welcome kalau presidennya itu seperti itu. Nah, salah satu aspek yang menarik bahwa Anies ya setidaknya membutuhkan kunjungan atau berkeliling ke dunia luar ya. Meskipun dia mempunyai PhD dari Amerika Serikat, tetapi Anies tetap harus menajamkan overseas image, jadi image di panggung internasional. Hal ini mesti dilakukan tidak hanya tentang foreign policy, ya. Jadi kunjungan-kunjungan Mas Anies ke luar negeri itu dilihat oleh Markus Mizner ini tidak hanya terkait dengan kebijakan hubungan luar negeri atau kebijakan internasional terkait hubungan bilateral negara atau multilateral, tetapi juga untuk membantah keraguan di dalam negeri juga bahwa dia dianggap sebagai Islamis. Islamis itu sering digunakan oleh media barat kalau kelompoknya terlalu fanatik atau radikal oleh teman-teman dari dunia baratnya itu gitu. Nah, kalau kunjungannya lebih sering ke dunia internasional dianggap bisa membantah keraguan terhadap Mas Anies itu. Oke. Mas Anies juga ditulis secara aktif mendemonstrasikan sikapnya yang pluralis ketika dituding atau ketika bertanggung jawab mengurus Jakarta, ya. Misalkan memberikan bantuan cash tunai selama pandemik kepada tempat-tempat ibadah, ya, bantuan operasional tempat ibadah itu maksudnya. Tidak hanya ke masjid tapi juga ke gereja. Bahkan di era Mas Anies itu diperkenalkan Christmas Carol di publik tuh, jadi pohon Christmas besar tuh di Monas. Tapi seorang pengamat dari UI dikutip oleh Sydney Morning Herald itu, Mbak Astra Virgianita nih, mungkin perempuan ya, pengamat hubungan internasional dari UI, menganggap Mas Anies itu masih menghadapi serangan mungkin ya, serangan tentang politik identitas ini sejak 6 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa ketika Mas Anies maju dari jadi gubernur DKI atau calon gubernur DKI itu didukung oleh Gerindra pada tahun 2017 itu. Kemudian partai tersebut dipimpin oleh Prabowo Subianto yang memainkan kartu agama di dalam dua kekalahannya di Pilpres 2014 dan 2019. Tapi pendapat Astra Virgianita ini terlalu simplistis gitu, masa seperti itu. Jadi I think this is the point that Baswedan feel he need to fix the contact
of the presidential election. Jadi intinya dia ingin menjamin atau meminta Mas Anies untuk memperbaiki inilah. Gitu. Tapi Mas Anies menurut Marcus Messner ini memiliki kesempatan yang bagus ya. Kompetisi ini memang sangat ketat antara Ganjar, Anies, dan Prabowo. Jadi hanya beberapa persen yang bisa memutuskan siapa pemenangnya. Menurut Marcus ya kekurangan terbesar Anies itu adalah beretnik Arab. Ya, jadi dia kekurangan attachment tuh, keterikatan dengan Javanese heartland, artinya dengan orang-orang Jawa. Kemudian Anies juga masih harus meyakinkan kelompok minoritas agama lain yang selama ini mungkin dianggap kurang mendapat perhatian Mas Anies, karena Mas Anies hanya memberikan perhatian ketika ingin menang itu memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok Islamis tuh, gitu. Jadi itu menurut Marcus. Tapi kata Marcus juga, but he is young, energetic, eloquent, dan charismatic, and is seen as having done a good job as a governor. He is far from the front runner, but he has a chance. Jadi, tetapi dia masih muda, energetik, dan charismatik, dan juga ketika menjadi gubernur itu melakukan pekerjaan yang sangat baik, meski dia jauh dari front runner, kandidat terdepan, karena dalam survei kandidat terdepannya itu Ganjar ya kan, tapi ia mempunyai kesempatan untuk menang. Nah itu di koran Sydney Morning Herald. Nah ini di The Age ya, ini The Age ini kita lihat dua paragraf pertamanya aja. Nah, Anies Baswedan is a leading candidate ya. Itu paragraf pertamanya itu adalah Anies adalah kandidat terdepan untuk menjadi presiden masa depan di Indonesia. Tapi ya sebagai intelektual yang populer dan juga reformis, Anies Baswedan is a haunted man. Ya kan? Jadi itu tadi manusia angker atau manusia yang punya sejarah kesalahan di mata ya, di mata yang tidak mendukungnya, di mata yang khawatir. Ini mungkin maksudnya gitu. The world most populous Muslim nation, jadi negara yang terbesar jumlah muslimnya, itu akan melaksanakan dan akan mengganti Presiden Joko Widodo kurang lebih dalam 11 bulan mendatang. Ya. Di Australia minggu ini sebagai tamu dari Albanese government, maksudnya itu dari pemerintahan Anthony Albanese. Sekarang Perdana Menterinya Australia itu namanya kalau nggak salah Anthony Albanese. Jadi selalu disebutkan kalau Indonesia misalnya the Joko Widodo's government. Nah itu. Kalau di Australia the Albanese government. Baswedan telah dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Gubernur Bank Sentral ini Philip Lowe. Pertemuan ini sebenarnya tidak biasa bagi seorang mantan gubernur seperti Mas Anies gitu. Tapi mungkin karena Australia para pejabatnya melihat Mas Anies ini pergaulannya bagus dan mungkin juga sudah punya pergaulan sebelumnya dan menjadi salah satu kandidat terkuat di Pilpres mendatang, ya mereka memberikan waktu. Tidak mudah. Kalau dalam dunia protokol luar negeri itu ya tidak mudah. Nah, kemudian
disebutkan bahwa Mas Anies itu muncul dalam posisi terbaik untuk kontestasi Pilpres tersebut setelah 5 tahun sukses memimpin Jakarta. Kemudian tingkat kepuasannya itu bukan tingkat kepuasan, jadi tingkat popularitas dan elektabilitasnya itu bersaing ketat dari 3 kandidat yang ada. Ini maksudnya Prabowo, Ganjar, dan Anies ya. Nah, banyak pengamat Indonesia menempatkan dia sebagai satu ya dari 2 kandidat yang kemungkinan besar akan melaju ke putaran berikutnya, di putaran kedua. Jadi the final run-off itu ya putaran final. Kalau 3 kandidat ini tidak mensecure suara terbanyak lebih dari 50, berarti ada putaran kedua. Ini mirip pilkada DKI ini. Nah, kalau ada putaran kedua, ya, nah Mas Anies ini oleh begitu banyak pengamat dianggap sebagai salah satu kandidat yang akan melaju dengan mudah di putaran kedua, gitu. Nah, meskipun dia bukan anggota partai karena dia independen, ya, tapi ia sudah memenangkan atau mendapatkan endorsement dukungan dari 3 partai, maksudnya 3 partai itu ya Demokrat, Nasdem, dan PKS. Bahkan juga mendapat dukungan dari Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, but the mild manner former university, nah ini, jadi disebutnya itu mild manner. Mild manner ini ya santun lah gitu. Jadi bekas rektor universitas yang santun ini kira-kira begitu, menginginkan untuk membantah atau menjawab tudingan-tudingan yang terus menghantui banyak pikiran orang terkait dengan kampanye 2017 Pilkada DKI gitu. Nah, ini yang menarik nih. Jadi The Edge itu mengutip yang menurut Jakarta Post, Pilkada itu dilukiskan sebagai the dirtiest, most polarizing and most divisive the nation has ever seen. Jadi Jakarta Post ini grupnya Kompas ya. Jadi The Edge menulis ini dengan mengutip Jakarta Post yang menyebut pilkada itu disebut sebagai pilkada dirtiest, itu paling kotor lah gitu atau paling brutal. Terus most polarizing, membelah masyarakat. Dan ya kayak ada adu domba masyarakat lah yang pernah terjadi selama itu, yang belum pernah terjadi selama ini, kira-kira gitu. Nah, The Edge menulis bahwa his sin ya, his sin ini dia pakai sin nih, tapi ini dianggap sebagai euphemism ya. Jadi dosa politiknya Mas Anies itu karena memainkan kartu agama dan bersekutu dengan kaum Islamis untuk mengkritisi dan menurunkan his Christian rival, maksudnya Ahok nih. The rival, Ahok akhirnya berakhir di penjara walaupun dubious charge, dengan tudingan atau tuduhan atau vonis yang meragukan tentang penghujatan agama. Jadi tetap orang Barat melihat itu seperti itu Mas Anies. Tapi nggak apa-apa, kita baca terus supaya kita paham jalan pikiran orang-orang Barat dan orang-orang yang tidak suka Mas Anies ini kan. Nah, Baswedan a Muslim like 90% the national population. Jadi menurut Greg Valley, jadi dari Universitas NU juga, itu menganggap Mas Anies ya terlalu banyak mengambil bagian bersekutu dan berteman dengan kalangan Islam yang garis keras lah gitu. Itu disebut oleh Greg Valley. Kemudian tapi Valley sendiri itu mengenal Mas Anies ini udah lama ya, it's many years ago lah, dan menambahkan dia sendiri, I don't think he's an Islamist by nature. Dia sendiri
tidak yakin bahwa Mas Anies itu Islamis ya, atau Islam garis keras lah secara alamiah. Tapi namun demikian dia katakan he did what he did, maksudnya ya dia melakukan apa yang dia lakukan gitu. Dia menggunakan kalangan Islamis untuk memenangkan kekuasaannya itu. Jadi menurut Greg Valey ini akhirnya dengan cara itu Mas Anies itu memperoleh reputational damage atau kerusakan reputasi lah. Jadi reputasinya itu ternoda, terutama di kalangan masyarakat minoritas dan komunitas internasional. Jadi, tapi kemudian Mas Anies nih ketika berkunjung ke Australia, dia sudah mengatakan kepada banyak media dan kepada temannya, dia menyambut baik apabila ada pertanyaan seperti itu, ya kan? Jadi istilahnya itu this is the elephant in the room and pleads for absolution. Jadi ini The Edge ini nulisnya asik banget dengan istilah-istilah yang menarik. Ini adalah gajah di dalam ruangan gitu. Jadi gajah itu besar, reputasinya terkenal, populer, dan siap untuk mendapatkan begitu banyak pertanyaan dari masyarakat. Tapi ujungnya and pledge for absolution, dan memohon untuk pengampunan. Itu artinya terjemahan bebasnya. Tapi kalau secara politik itu meminta untuk memperjelas atau menjelaskan posisi Mas Anies sesungguhnya itu, absolution itu. Jadi meminta waktu untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya dia lakukan ketika itu dan selama 5 tahun di Jakarta, gitu. Nah, dalam wawancara dengan The Edge and the Herald during his current visit, dalam kunjungannya saat ini, saya meminta publik dan komunitas internasional untuk berhenti menilai saya berdasarkan asumsi-asumsi, dan nilailah saya berdasarkan reality. Tapi lihat, The Edge itu menulisnya which reality, katanya kan. Jadi reality yang mana? Periodisasinya sebagai gubernur yang memimpin 10 juta orang, bahkan juga berpengaruh terhadap kota di sekitarnya yang berjumlah 35 juta orang, itu hanya nomor 2 setelah Tokyo tuh, ya. Terus kata Mas Anies, dapatkah kamu melihat ya bukti dia mendiskriminasi atau menyalahkan, kemudian juga apakah ada bar dan clubs yang diserbu, ya kan? Kemudian apakah hal-hal seperti itu terjadi dalam 5 tahun? Nggak ada. Jakarta apakah mengalami ketegangan antar masyarakat? Ya, Mas Anies menyatakan bahwa Jakarta telah menjadi kota yang sangat damai di kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemudian apakah ada komunitas minoritas yang merasa dilayani secara diskriminatif? Jika ada seperti itu, ya kan, ya buktikan. Kemudian dia menyatakan juga bahwa selama sejarah di Indonesia, pada bulan Desember, itu baru di periodenya ada Christmas Carol di jalan utama di Jakarta. Jadi the big Christmas tree di Jakarta Pusat. Nah, itu salah satu hal. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa ada Boti tadi, diulang lagi, bahwa ia memberikan bantuan operasional tempat ibadah ke semua agama. Kemudian juga ia memberikan izin ke 30 gereja yang diantaranya itu sudah menunggu 30 tahun untuk pembangunannya, gitu. Tapi kemudian Firly menyampaikan bahwa itu memang benar, dia sudah
keluar ya menyampaikan bahwa cara dia menjadi gubernur adalah gubernur yang pluralis. Dia juga telah bertemu dengan masyarakat minoritas dan kemudian memberi akses mereka ke fasilitas pemerintah. Dia telah mencoba amat sangat keras untuk menghapus image-nya sebagai, nah ini pakai istilahnya itu the image of an Islamist rebel ruler. Jadi ini kalau dalam politik itu terjemahan bebasnya itu jadi dianggap sebagai orang yang membangkitkan militansi rakyat jelata tuh. Rebel ruler itu rakyat jelata dari kalangan Islam gitu. Nah, tapi selalu kalau disebut sebagai Islamis itu ya orang Barat itu selalu menyebutnya kalau udah dibilang Islamis itu ya lebih condong kepada kelompok yang fanatik gitu dan radikal itu maksudnya gitu. Sebagai satu negara yang berpenduduk 250 juta ya, lebih dari 250 juta ya buat Australia ya, buat Australia kalau misalkan dipimpin oleh kelompok yang terlalu Islamis, dia menyebutnya merupakan mimpi buruk keamanan dan politik bagi Australia. Gitu. Ini The Edge ini kritis banget itu ya. Tetapi ditutup dengan amat sangat baik. Tetapi dunia akan harus percaya bahwa Anies Baswedan itu a truly reform character. Jadi benar-benar pemimpin yang berkarakter reformis, ya kan? Percaya tapi perlu verifikasi. Ditutup dengan amat sangat baik tuh. Jadi kira-kira begitu kawan baik. Jadi cara pandang dua sisi, tapi yang menentukan Pilpres itu kan nanti rakyat Indonesia, tapi pandangan-pandangan dari dunia internasional itu sudah mulai membuka mata dan ingin mengetahui lebih jauh terhadap sosok Anies Rashid Baswedan, dan mereka juga mengetahui itu kiprah dan rekam jejak Mas Anies selama 5 tahun apakah memang membuktikan bahwa ia seperti yang mereka bayangkan. Nah, di Australia Mas Anies punya banyak waktu untuk meyakinkan banyak kalangan di Australia, termasuk pejabat pemerintah, kampus, bahwa ia tidak seangker yang dibayangkan oleh mereka gitu. Dan kalau udah bertemu itu ya saya kira mereka tidak akan berpikiran negatif seperti kemarin. Demikian kawan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.